Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Fajar, di channel Fajri. Jadi di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal pengetahuan kuantitatif untuk soal prediksi pengetahuan kuantitatif tahun 2025. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya, mungkin aku bacakan dulu ya. Pertidaksamaan 2x min 1 per x kuadrat plus 4x min 5 kurang dari sama dengan 0 dengan nilai y sama dengan 1 per x plus 1 sehingga di mana letak y-nya. Oke. Aku akan bagi menjadi dua cara, teman-teman ya. Cara pertama, cara matematika. Cara kedua, cara manual yang mungkin teman-teman yang kurang paham di bagian sini ya, bisa pakai cara itu ya. Yaitu sebenarnya cara manual sih lebih ke cara tebak-tebakan gitu ya, tapi berdasarkan syarat, jadi aman untuk digunakan ya. Oke, yang pertama cara matematis. Pertidaksamaan di sini itu berbentuk seperti ini ya, 2x min 1 per x kuadrat plus 4x min 5 kurang dari sama dengan 0. Oke. Pertama, yang harus teman-teman pahami itu adalah tanda pertidaksamaan. Jadi kalau misalkan tanda pertidaksamaannya seperti ini, kurang dari 0, berarti kan nilainya adalah negatif. Dan kalau misalkan ada garis di bawahnya, itu ada sama dengan. Itu artinya sama dengan ya, yang berarti 0 juga boleh. Misalkan, kita punya x lebih besar sama dengan 5. Berarti kan x-nya boleh sama dengan 5, boleh lebih besar dari 5. Mau misalkan 6, 7, boleh ya. Yang penting dia harus lebih besar dari 5. Oke. Sekarang pertidaksamaannya menunjukkan kurang dari sama dengan 0. Berarti bentuk dari aljabarnya yang ini dia harus negatif dan 0. Oke. Pertama dia harus negatif. Gimana caranya suatu bentuk yang seperti ini jadi negatif? Caranya adalah karena ini berbentuk pecahan, maka ada beberapa kasus. Ya. Kasus yang pertama itu adalah yang atasnya positif, yang bawahnya harus negatif. Karena positif bagi negatif hasilnya negatif. Ya, harus negatif ya. Kasus yang kedua adalah negatif dan positif. Ini sama dengan negatif ya. Nah, berarti ada gak selain dari itu kasusnya? Gak ada. Karena negatif bagi negatif kan positif. Begitupun positif bagi positif pasti positif. Oke. Kasus yang ketiga adalah kasus 0. Kasus 0 itu cuman ada satu, teman-teman. Satu kasus. Yaitu atasnya 0 dan yang bawahnya boleh positif, boleh negatif. Ini kan 0 ya. Jadi ada 3 kasus nih. Ya, kita akan bagi menjadi 3 kasus. Pengerjaannya juga sama ya. Oke. Cara menemukan apakah yang atasnya positif atau negatif itu dengan membuat pembuat 0. Maksudnya adalah, misalkan aku kasih contoh ya. Kasih contoh dulu. Ini. Pembuat 0 tuh kayak gini. Misalkan x plus 1. Ini bentuk aljabarnya. Buatkan pembuat 0-nya. Artinya adalah nilai x berapa yang hasil dari x plus 1-nya 0. Gitu ya. Berarti kan tinggal mengnolkan aja bentuk aljabarnya. Jadi x plus 1 sama dengan 0.
ya X-nya berarti sama dengan ini aja. Positif 1 jadinya negatif 1. Ya berarti X-nya harus min 1 supaya X plus 1-nya 0. Jadi kan kalau kita masukin ini ya ke sini, jadi min 1 tambah 1, 0 ya. Kayak gitu ya. Jadi ini harus dibuat pembuat 0-nya dulu. Oke, pembuat 0 untuk, ntar aku hapus dulu supaya tidak mengganggu. Untuk yang di atas ya, 2x min 1 nih, kita buat sama dengan 0 dulu. Oke, berarti supaya jadi 0, x-nya harus berapa? Kita pindahin min 1-nya ke kanan jadi 1, jadi x-nya harus setengah atau 1/2, supaya jadi 0. Nah, yang bawahnya juga harus dibuatkan pembuat 0-nya. Jadi, x kuadrat plus 4x min 5 itu harus sama dengan 0. Kita akan buat, teman-teman silakan mau pakai rumus ABC ya, rumus kecap. Yang ini ya, rumus kecap tuh, ini lebih gampang sebenarnya kalau pakai ya yang satu lagi ya caranya dibanding yang rumus kecap. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. A, B, C-nya di mana? A, B, C-nya itu menyesuaikan dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi A-nya itu adalah di sini ya 1, B-nya itu dekat X berarti 4, dan C-nya itu yang tidak punya X yaitu min 5. Tinggal masukin ke sini nanti dapat ya. Tanda plus minus ini berarti nanti X-nya ada 2 ya. Ada yang positif, maksudnya itu ada yang tandanya di sininya tambah ya, dan ada yang tanda di sininya negatif atau kurang. Oke, tapi aku pakai cara yang lain aja ya. Jadi cara lainnya itu gini. X-nya berapa? Kita akan bentuk dulu kayak gini. Nah, ini ada space kosong di sini. Nah, space kosongnya ini kita akan ganti dengan angka. Tapi angkanya itu mengikuti aturan 2 angka berapa yang kalau dikalikan menghasilkan negatif 5, tapi ketika ditambahkan menghasilkan 4. Kita coba positif 4 dan negatif 1. Ya. Kalau positif 4 dan negatif 1 itu kan positif 5 ya maksudnya. Positif 5 dan negatif 1. Kalau kita kalikan 5 kali min 1 kan sama dengan min 5. Betul ya? Tapi kalau misalkan kita jumlahkan positif 5 ditambah negatif 1 itu kan sama dengan 4. Benar. Nah, maka 2 angka ini adalah 2 angka yang benar atau faktornya ya. Jadi teman-teman bisa pakai positif 5-nya di sini atau di sini bebas saja. Misalkan aku pakai di sini positif 5 min 1. Gitu ya. Jadi yang membuat bentuknya 0 itu adalah X. Ini ya kita buat sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 5. Atau yang kanannya 0. X min 1 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 1. Oke, jadi ada 2 nih. X sama dengan min 5, X sama dengan 1 untuk membuat dia 0. Oke, sekarang kembali ke kasus pertama ya. Kasusnya adalah yang atasnya 0, yang atasnya positif. Yang atasnya positif berarti yang pembuat 0-nya di sini setengah ya. Kita akan menggunakan garis bilangan. Oke, garis bilangan itu seperti waktu SD dulu ya. Kita buat garis bilangan real ya. Ini di sini ada 0. Nah, yang sebelah kirinya itu angka negatif ya. Yang sebelah kirinya angka negatif. Yang sebelah kanannya angka positif. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya
Katanya di sini posisi nolnya ya, yang atas ini ya, posisi nolnya itu di setengah, bukan di nol ya. Jadi kita hapus. Jadi itu sebenarnya garis bilangan dasar ya, garis bilangan dasar. Tapi garis bilangan dasar ini kita bisa transform ya, kita bisa transformasikan sesuai dengan yang sedang kita kerjakan. Sebentar. Nah, jadi bukan di titik 0, tapi di titik X sama dengan setengah. Kenapa di setengah? Karena ketika kita masukkan setengah ke bagian atas sebelah sini, jadi kan nilai atasnya kan 0 ya. 2 kali setengah kan 1, 1 kurang 1 kan 0. Jadi titiknya di setengah gitu. Bagaimana kita mengecek kalau yang atasnya positif atau negatif? Kita tinggal beri saja satu contoh untuk memberikan dia klaim tandanya positif atau negatif. Misalkan ini ya, ini kan setengah nih. Yang di kiri setengah misalkan aku ambil angka 0. Nah, angka 0 ini kita masukkan ke yang atasnya. Yang bawahnya jangan ya, yang atasnya. Jadi kalau kita masukkan ke yang atasnya, 2 dikali 0 dikurangi 1 kan jadinya 0 kurang 1 ya, atau negatif 1. Nah, ini adalah nilainya negatif. Berarti di kiri setengah nilainya semuanya negatif. Ya, semuanya negatif. Jadi teman-teman tinggal ngambil aja satu contoh, misalkan mau min 1, mau berapa, yang penting di kiri setengah itu pasti negatif hasilnya. Jadi ini aku ngasih contoh aja, nilainya 0. Nah, begitupun teman-teman bisa mengasihkan contoh di kanan setengah. Itu misalkan 1 atau 2 atau berapa ya, masukkan ke sini pasti positif. Ya. Jadi yang titik 0 itu di sini. Di setengahnya ya. Nah, supaya lebih cepat, ada cara cepatnya juga ya. Jadi kalau misalkan di sininya negatif, dia akan selang-seling ya. Negatif di setengahnya 0, di kanannya pasti positif. Gitu ya, negatif, 0, positif, selalu kayak gitu. Kecuali mungkin ada kasus khusus ya, yang tidak punya faktor ya. Tidak ada faktor lah pokoknya, yang faktornya itu sebenarnya ada tapi bilangan kompleks. Jadi kan itu nggak ada garis bilangan real ya. Oke. Berarti yang kita pilih apa? Yang kita pilih untuk kasus pertama adalah yang di kanannya setengah. Nah, berarti kita pilih X yang lebih besar sama dengan setengah. Bisa berapa aja? Bisa 1, bisa 2, pokoknya di atas setengah ya, atau di kanan setengah. Yang penting jangan 0, karena 0 itu berada di kirinya setengah. Nah, berarti supaya yang kasus pertama terpenuhi, maka supaya positif ya ini ya, maka X-nya harus lebih besar sama dengan setengah. Nah, sekarang yang bawahnya harus negatif katanya. Faktor yang bawahnya itu adalah min 5 dan 1. Oke. Kita akan tuliskan min 5 dan 1 itu dia menunjukkan titik 0, teman-teman ya. Min 5 dan 1. Kan min 5 itu di kirinya 1 ya. Ini min 5, ini 1. Oke. Sekarang gini. Min 5 dan 1 itu dibentuk dari pembuat 0 X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0 ya. Atau yang ini ya, yang ada di soalnya. Yang bawahnya. Nah, ini. Oke. Sekarang kita akan mengecek seperti tadi. Misalkan angka 0. Angka 0 itu biasanya paling gampang 0 ya. Angka 0 itu ada di antara min 5 dan 1. Misalkan di sini ya 0 ya. Kita masukin ke sini, jadinya 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 kurangi 5. Jadi kan 0 tambah 0 kurang 5 kan jadinya negatif ya. Negatif. Nah, berarti di antara nilai negatif 5 dan 1, itu nilainya semuanya negatif. Ya. Nah, untuk cara gampangnya, teman-teman tidak perlu mengecek.
kita tinggal pakai selang-seling saja. Ini negatif, ini 0, berarti di sini positif. Ini negatif, ini 0, berarti di sini positif. Gitu ya. Nah, karena yang dipilihnya untuk kasus pertama negatif, berarti daerah penyelesaiannya adalah di antara min 5 dan 1. Berarti X-nya itu ada di antara min 5 dan 1 ya. Oke, pertanyaannya kenapa sih gak ada sama dengan atau gak ada garis di sini? Itu karena kalau misalkan teman-teman membuat ininya ada sama dengan, nanti dia ada pembagian dengan 0 gitu ya. Jadi kan min 5 itu kan yang membuat dia 0 kan. Coba masukin ke sini. Nah, sedangkan sesuatu, misalkan 5 dibagi 0 itu gak boleh. Gitu ya, gak boleh. Jadi yang bawahnya 0 itu gak boleh. Oke. Jadi ini gak perlu ada sama dengan. Cukup saja kayak gini ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah irisannya. Irisannya. Tinggal teman-teman iris saja. Ini ya, masukkan ke bawah. Ya, setengah ini kita letakkan, kan setengah itu kan ada di antara min 5 dan 1 kan. Di sini kan, berarti ya setengah itu ya. Setengah. Nah, letak setengah di yang atas, yang ini, itu ke sebelah kanan. Berarti ke sebelah sini. Nah, berarti karena yang dicari adalah irisannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, sebelah sini ya. Yang merupakan irisan antara kedua daerah atau garis bilangan. Yaitu setengah kurang dari X. Berarti setengahnya ini ya, ada sama dengan ya di sini ya. Ingat kalau setengah itu ada sama dengan. Kurang dari sama dengan X. Kurang dari 1 ya. Ini gak boleh ada sama dengan. Oke, selanjutnya ini teman-teman silakan cek saja selanjutnya ya. Yang ini, tapi aku udah ada kesimpulannya untuk kasus kedua ya. Untuk kasus kedua itu silakan teman-teman cari ya. Yang atasnya negatif berarti karena tadi setengah itu ke kanannya positif ya. Kirinya negatif, berarti yang dipilih adalah yang ke kirinya ya. Ini kasus kedua negatif dibagi positif. Sedangkan yang bawahnya itu harus positif. Min 5, ininya 1. Berarti ke kiri ya, karena yang diantaranya negatif. Ke kiri dan juga ke kanan. Yang dicari yang mana? Yang dicari tetap yang bagian yang bagian irisannya. Berarti kalau kita buat irisannya, setengah kan di sini ya, kayak tadi ya, setengah. Dan tandanya itu ke kiri. Nah, irisannya adalah bukan yang sebelah sini. Kenapa bukan yang sebelah sini? Karena yang sebelah sini itu tidak mencakup yang min 5 ke kiri. Yang mencakup min 5 ke kiri yang sebelah sini. Berarti irisannya itu adalah yang sebelah sini. Yang di sini enggak ya, karena yang min setengahnya itu ke kiri. Berarti daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu ada di X kurang dari min 5. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Nah, yang terakhir itu 0 per yang bawahnya boleh positif, boleh negatif. Itu sebenarnya sudah dikerjakan yang di sini ya. Jadi ini udah mencakup nih. Daerah penyelesaian untuk yang ini udah mencakup karena ini ada nolnya. Ya, jadi yang kasus ketiga itu boleh dilewat karena ini udah digabung ya. Daerah penyelesaian. Oke, berarti himpunan penyelesaian total HPT ya. Itu adalah gabungan di antara kedua himpunan penyelesaiannya. Yaitu setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 1
atau itu digabung ya, X kurang dari min 5. Oke, sekarang pertanyaannya di mana letak dari Y? Y itu adalah setengah 1 per X plus 1. 1 per X plus 1. Nanti ada cara manualnya ya. Y-nya itu adalah 1 per X plus 1. Nah, teman-teman, silakan saja langsung masukkan ujung-ujungnya. Jadi kalau misalkan nanti ujungnya ada sama dengan, nanti kita tandanya juga ada sama dengannya ya. Jadi ini ya ujung-ujungnya untuk X yang ujungnya setengah, jadi X sama dengan setengah. Y-nya itu sama dengan 1 per setengah plus 1. Jadi kalau misalkan ada bentuk pecahan dalam pecahan, nah pecahan paling bawah, cara gampangnya ya, pecahan paling bawah itu dikeatasin, dikalikan dengan yang atas. Ya, jadi mungkin maksudnya gini, ini kan 1 per setengah kan artinya 1 dibagi setengah ya. Nah, sedangkan kita tahu kalau 1 kan berarti sama dengan 1 per 1. Nah, dalam pecahan itu kan berarti 1 dikali, kita balik ya, 2 per 1. Ini kan tinggal kaliin aja ya, jadi 2 kali 1 itu 2 per 1. Ya, jadi sama aja dengan mengalihkan bagian bawahnya ke atas. Cara gampangnya ya, jadi 2 kali 1 itu 2, yang bawahnya tetap 1 ya, tambah 1. 2 per 1, 1 tambah 1 itu 3. Nah, berarti yang bagian ujung kirinya harus 3. Nah, ujung kanannya itu yaitu X sama dengan 1. Ingat dia tidak ada sama dengan ya di sini ya. Jadi Y-nya sama dengan 1 per 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti untuk daerah penyelesaian 1 ya, untuk nilai Y adalah 2 kurang dari, gak boleh ada sama dengan. Kenapa? Karena di bagian satunya itu tidak ada sama dengan ya. Berarti gini, kurang dari Y kurang dari sama dengan 3. Ya. Nah, kenapa ada sama dengan? Karena di sininya di setengahnya itu ada sama dengan ya. Nih. Nah, untuk penyelesaian yang kedua itu yang ini, yang bagian X kurang dari min 5. Tinggal masukkan saja X sama dengan min 5 ke Y sama dengan 1 per X plus 1. Masukkan Y sama dengan 1 per min 5 plus 1. Itu sama aja dengan 1 per 1 per 5 ya. Nah, ini jadi berapa? 5 kali 1, 5. Dikurangi 1 per 5. 4 per 5. Nah, tandanya apa? Apakah kurang dari atau lebih dari? Yang jelas nggak ada sama dengan ya di sini ya. Apakah kurang dari atau lebih dari ya untuk nilai Y-nya. Tandanya itu dari, kan X-nya kan kurang dari min 5 ya. Coba aja teman-teman masukkan X sama dengan min 5 dan X sama dengan min, ya di kirinya min 5 gitu ya. Misalkan min 6, mau min 6, mau min 7, mau min 8. Aku misalkan min 10 ya. Masukkan ke Y. Untuk yang ini kan sama dengan 4 per 5 ya. Udah ditulis ya. 4 per 5 itu sekitar berapa? 4 dibagi 5, 0,8 ya. 0,8. Dan untuk Y sama X sama dengan min 10 kan jadinya 1 per min 10 ditambah 1. 1 per 10 kan 0,1 ya, karena ada min, jadinya min 0,1 ditambah 1 sama dengan berapa nih? 0,9. Nah, kira-kira 0,8 dan 0,9 tingkatannya lebih besar mana? Lebih besar ini kan, lebih besar 0,9. Nah, berarti 0,8 itu lebih besar dari 0,9. Artinya adalah Y-nya itu
harus lebih besar dari 4/5. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah 2 kurang dari Y kurang dari sama dengan 3 dan Y lebih besar dari 4/5. Itu ya. Itu mungkin agak panjang teman-teman ya. Nah ini. Oke. Ada tidak ya? Sebentar. Kita punya tadi penyelesaiannya adalah Y-nya lebih besar dari 4/5. Tapi Y-nya juga itu di antara, aku cek lagi, Y-nya itu ada di antara 2 sampai 3 ya. 2 kurang dari Y kurang dari sama dengan 3. Oke, kita gambarkan lagi. Ini kan belum sesuai ya teman-teman ya. Ini belum sesuai. Kita gambarkan garis bilangan. 4/5 itu adalah 0,8 sekian gitu ya. Jadi sekitar di kirinya 2. Di 4/5 ini ada 2 dan 3. Oke. Kita akan mengumpulkan informasi dari sini ya. Y-nya itu harus lebih besar dari 4/5, berarti ke kanan ya. Ke kanan. Terus Y-nya itu ada di antara 2 dan 3, berarti di sini. Set. Oke. Nah, irisan di antara keduanya itu adalah 2 sampai 3 gitu ya. Kenapa? Karena yang 4/5 ini geraknya ke kanan, kan ketemuan nih di sini di 2 sampai 3. Ya, berarti dia beririsan dengan yang sebelah sini. Berarti irisannya adalah 2 sampai 3. Oke, jawabannya adalah E. Oke, itu cara matematisnya, teman-teman. Sebenarnya kalau udah terbiasa lebih cepat sih. Ini karena aku menjelaskan jadi kayaknya agak lama ya. Oke. Sekarang aku kasih cara bukan sederhana sih, lebih ke cara manual yang mungkin teman-teman kurang paham di ketidaksamaan ya. Ntar aku coba untuk freeform ini ya. Kita pindahin ke sini. Nah ini. Oke, kita ingat ya itunya. Oke, kita punya persamaannya adalah 2x min 1 per x kuadrat plus 4x min 5 kurang dari sama dengan 0 sama y-nya itu sama dengan 1 per x plus 1. Itu ya. Oke. Cara manualnya itu tinggal teman-teman menyesuaikan saja dengan pilihan jawabannya. Itu sih itu cara manual ya, cara terakhirnya. Mungkin kalau terlalu lama ya. Oke, kita akan berikan satu contoh untuk yang A. Y kurang dari 1 atau Y lebih besar dari 2. Oke. Y kurang dari 1 atau Y lebih besar dari 2. Teman-teman boleh membuat pernyataan atau pilihan jawaban ini menjadi salah atau benar. Misalkan aku mau Y kurang dari 1 dan Y lebih besar dari 2 kan ada nilai yang tidak tersebut di dalamnya. Oke? Atau jangan gitu deh, takutnya pembahasannya agak rumit ya. Mungkin kita sesuaikan aja. Misalkan itu kan ada Y kurang dari 1. Kita pilih Y-nya itu sama dengan berapa ya? Sama dengan, kalau sama dengan 2. Oke, kalau Y sama dengan 2, kita coba ya. Y sama dengan 2. Kan memenuhi ya? Enggak. Oh enggak, sorry. Y kurang dari 1. Kalau Y kurang dari 1 misalkan 0. Kita coba 0 ya. Kalau Y sama dengan 0,
kita masukin ke sini. 0 sama dengan 1 per X plus 1. Berapa X-nya supaya ininya 0? Ya, X-nya sama dengan min 1 ya. Ya, min 1. Karena kalau kita masukkan min 1 ke sini, jadinya 1 per min 1 kan jadi min 1. Plus 1 jadinya 0. Gitu ya. Ketika kita masukkan X sama dengan min 1 ke sebelah sini, bener gak dia itu kurang dari 0? Coba, 2 dikali X min 1 ya, dikurangi 1, ini kan min 2 min 1 jadi negatif ya. Negatif per yang bawahnya negatif 1 kuadrat itu jadi 1. 4X berarti 4 dikali min 1, min 4, min 5, ini negatif juga ya. Nah, nggak boleh, karena ini hasilnya pasti positif. Berarti jawabannya ini salah. Nah, itu ya cara itunya. Cara gampangnya. Bukan cara gampang sih, lebih ke cara manual yang kita udah di spread ya. Kita coba yang lain. Kita coba yang ini ya. Ini katanya Y-nya dengan di antara 4 per 5 sampai 1 atau 2 sampai 3. Kita coba Y sama dengan 1. Kan di antara ini kan ada sama dengan, berarti Y sama dengan 1 boleh. Kalau Y sama dengan 1, berarti kan kita masukin ke sini Y 1 per X plus 1, Y-nya 1 sama dengan 1 per X plus 1. Satunya pindah ke kiri, 1 kurang 1, 0, 1 per X. Nah, X-nya berapa supaya 1 per X sama dengan 0? Gak ada. Kenapa gak ada? Coba aja. 1 bagi 0 kan gak boleh ya. 1 bagi 0 itu tidak boleh. Coba aja kalau di kalkulator kan jadinya error ya. Bukan angka. 1 bagi berapa yang hasilnya 0? 1 bagi 1 juta, 0,00000, tetap ada 1. 0,0000001. Jadi gak ada yang membuat 1 per X itu 0. Berarti ini juga salah. Nah, begitupun seterusnya teman-teman ya. Dan nanti kita dapat ini. Jawabannya adalah E. Gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.